Gini Bu, boleh langsung saya mulai Bu. Tunggu, 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 sabar, sabar, Oh sabar, ya maaf Bu, maaf. sabar, sabar. Eh, Maaf. sabar tuh. Atau di daerahan nggak usah nunggu Pak Afgan, langsung saya mulai aja ya. Oke, langsung aja Bu deh. Oke, ya, sabar. Ya, maaf Bu, maaf Ibu. Maaf. De Afgan, tak, kamu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Waalaikumsalam. Penguji Bapak Arhan Firdaus dan Ibu Pembimbing Ibu Bude Yuli Krisnaningsih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mentor Ibu Triani Widyaningsih yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi dan memberi penguatan kepada peserta Muhadil Alim. Baik Ibu De, Ya, silakan. terima kasih Pak Host, Mas Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa ketemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Triani Widyaningsi M SKMM PH selaku mentor. Terima kasih Baik, Ibu Bu. atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai pemuji pemuji kita, anak saya Arhan Firdaus SIP. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari adik kami Fadil Halim AM Dikes. Untuk itu nanti De Fadil dikasih waktu maksimal 10 menit, kemudian akan dilanjut tanggapan oleh Ibu Mentor 5 menit maksimal, kemudian terakhir ke Bapak Penguji. Untuk itu silahkan Fadil memaparkan rancangan aktualisasinya. Ya, terima kasih kesempatannya Bu De. Jin sudah kelihatan Bu De. Tunggu. Udah. Baik, Udah di slideshow dulu. Sudah, baik, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Waalaikumsalam yang terhormat warahmatullahi kepada Bapak Arhan Firdaus, SIP selaku penguji, yang terhormat kepada Ibu Triani Widyaningsih, M Parumpu, SKM MPH selaku mentor, dan juga yang terhormat pada Insinyur Haja Yuli Trianingsih, MSI selaku coach. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Halim. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Penginputan Data Kuantitas Air Bersih yang ada di Rumah Sakit Undata. Selanjutnya, untuk isu yang saya angkat di sini yaitu belum adanya penggunaan sistem digital dalam penginputan data kuantitas air bersih di rumah sakit. Adapun tujuan aktualisasinya, yang pertama, pemanfaatan sistem digital untuk mempermudah dan mempercepat dalam melakukan penginputan data kuantitas air di rumah sakit. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Adapun manfaat aktualisasi, yaitu yang pertama bagi pemerintah. Penerapan ini mendukung program pemerintah Sulawesi Tengah Berani Sehat dalam upaya memperkuat tata kelola kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Bagi Rumah Sakit Undata, membantu rumah sakit dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Bagi peserta, yaitu meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam proses pencatatan pelaporan data kuantitas air bersih. Dan untuk masyarakat atau pasien, yaitu terjaminnya ketersediaan air bersih yang cukup dan sesuai dengan standar kesehatan. Selanjutnya, berikut merupakan alur pencatatan data kuantitas air bersih yang ada di rumah sakit. Kondisi saat ini, selama saya berdinas kurang lebih hampir 3 bulan, pencatatan kuantitas air bersih di rumah sakit masih dilakukan dengan cara yang manual. Yaitu untuk alur pertama, petugas membaca
meteran atau tangki penampungan secara langsung. Yang kedua, hasil pengukuran ditulis di buku catatan atau lembar kertas. Yang ketiga, data harian direkap secara manual di buku besar. Yang keempat, petugas menyerahkan hasil rekap ke atasan dalam bentuk kertas. Dan yang terakhir yaitu lembar catatan disimpan di arsip fisik yang beresiko rusak, hilang, atau sulit ditelusuri kembali. Adapun kondisi yang diharapkan setelah penerapan sistem digitalisasi pencatatan kuantitas air bersih di rumah sakit, yaitu yang pertama, petugas membaca meteran atau penampungan secara langsung. Yang kedua, pengukuran langsung diinput ke sistem digital atau dengan Google Form. Yang ketiga, data harian otomatis terhitung dan terakumulasi dalam sistem. Yang keempat, melalui sistem digital, laporan dapat dilihat atau diunduh secara langsung oleh atasan. Dan yang terakhir yaitu data tersimpan rapi dalam database digital atau mudah ditelusuri, aman dari kerusakan fisik, dan bisa diakses kapan saja. Selanjutnya, kegiatan rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan pertama di sini yaitu membuat sistem digital penginputan menggunakan Google Form atau Google Spreadsheet. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Eh, Tahapan kedua yaitu mendesain sistem memiliki keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga menyusun database memiliki keterkaitan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang terakhir melakukan pengujian eh, memiliki keterkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Adapun kegiatan pertama ini juga memiliki keterkaitan dengan agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya, untuk kegiatan kedua, yaitu membuat peta alur pencatatan kuantitas air bersih. Untuk tahapan pertamanya itu mencari referensi, memiliki keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kedua, yaitu mendesain sistem peta alur. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang terakhir, mencetak peta alur. Keterkaitannya yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk kegiatan kedua ini, membuat peta alur juga memiliki keterkaitan dengan agenda ketiga, yaitu tentang manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu membuat panduan sistem digital. Untuk tahapan pertamanya itu mencari referensi keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya mendesain panduan, keterkaitannya itu memilih akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang ketiga itu mencetak panduan. Keterkaitannya itu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Juga kegiatan ketiga ini membuat panduan sistem digital juga memiliki keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi. Adapun tahapan kegiatannya berupa yang pertama menyiapkan buku panduan, memiliki keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menentukan peserta. Keterkaitannya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Dan yang terakhir melakukan edukasi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Kegiatan keempat ini melakukan sosialisasi memiliki keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu materi manajemen ASN dan juga smart ASN. Selanjutnya kegiatan kelima, kegiatan yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama memantau penggunaan sistem digital, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan selanjutnya menganalisis hasil data, keterkaitannya itu akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif.
Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu melaporkan hasil kepada mentor, memiliki keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Eh, Kegiatan yang kelima ini juga memiliki keterkaitan dengan materi pada agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya, berikut merupakan jadwal tentatif kegiatan aktualisasi yang yang akan dilakukan. Yang pertama itu membuat sistem digital. Akan dilakukan pada bulan September, minggu ketiga. Untuk kegiatan kedua, membuat peta alur, akan dilakukan bulan September, minggu keempat. Untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat panduan, akan dilakukan pada bulan September, minggu keempat, dan bulan Oktober, minggu pertama. Kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi akan dilakukan di bulan Oktober minggu pertama dan bulan Oktober minggu kedua. Untuk kegiatan yang terakhir, monitoring dan evaluasi akan dilakukan pada bulan Oktober minggu ketiga. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih untuk Fadil yang sudah membuat rancangan aktualisasinya. Selanjutnya, silakan Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, selaku mentor dari Saudara Fadil, Muhammad Fadil Halim. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kos, Ibu Haja Yuli Trianingsi, MSI, yang biasanya dipanggil Bude. Bude saya PKA Oh 11, iya, angkatan 11. Alhamdulillah. Makanya saya tulis Bude. Alhamdulillah ya bisa Lebih ketemu Putri. akrabnya panggilnya Bude. Selama ini kita panggilnya Bude. Ya, Bude. Ya, Eh, terima kasih. Selamat ketemu lagi, Bude. Iya, Sehat insya Allah selalu. ketemu lagi juga tatap muka nanti. Iya. Iya, amin. Ya. Yang terhormat Bapak Pemuji, Bapak Firdaus SIP, serta panitia yang saya hormati. Eh, Pagi ini kita telah mendengarkan Saudara Fadil Halim yang mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih karena Rumah Sakit Undata sangat terbantukan dengan adanya eh, kegiatan pelatihan dasar CPNS di Rumah Sakit Undata. Apalagi rancangan aktualisasi Saudara Fadil ini yaitu digitalisasi penginputan data kuantitas air bersih di Rumah Sakit Undata. Selama ini saya sebagai di bagian sanitasi, bagian umum, belum pernah melakukan penginputan data secara digitalisasi. Terima kasih Ibu Kos untuk bimbingannya buat Saudara Fadil. Terima kasih karena manfaatnya, apalagi tujuannya aktualisasi ini yaitu pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah. Karena selama ini saya belum melaksanakan pencatatan atau penginputan data air bersih secara digitalisasi. Terima kasih sekali, Undata sudah terbantukan sehingga pencatatan kuantitas air bersih sangat membantu rumah sakit bagi masyarakat tentunya karena di Undata itu tiap hari berapa ratus orang yang menggunakan air bersih sehingga kuantitas air bersih di Rumah Sakit Undata terjaga karena pelayanan rumah sakit tanpa didukung oleh penunjang seperti air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat, apalah artinya pengobatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Karena semua lini di Rumah Sakit Undata, bagian-bagian semua menggunakan air bersih. Jadi untuk pencatatan kuantitas air bersih ini dengan digitalisasi yang mempermudah, mempercepat, sangat terbantukan dengan adanya rancangan ini.
Mungkin sekian dari saya dan saya sangat mendukung sekali eh, rancangan aktualisasi ini. Semoga untuk ke depannya, untuk tahapan kegiatannya dapat kita lihat keberhasilannya mencapai 100% lah. Kita eh, berharap seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Tri ya. Ya, Ternyata ketemu lagi. Itulah ketemu enaknya lagi. silaturahim ya Bu ya. Ya, Jadi saling mendoakan ternyata sehat. Ya, terima kasih atas amin. tanggapan dari dan dukungan dari Ibu Mentor. Pada dasarnya apa Ya, yang dilakukan Dek Fadil sangat diharapkan dan sukses selesai sampai tuntas ya. ya. Selanjutnya Amin. silakan Bapak penguji, silakan. Baik, terima kasih banyak Bude Yuli. Kami juga di BPSDM ini akrab memanggil Bude. Ini orang tua saya di BPSDM ini. Terima kasih banyak Bude Yuli selaku coach dan moderator. Dan terima kasih banyak Ibu Mentor, Bu Triani Widya Ningsi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting ini dalam rangka seminar rancangan aktualisasi atas nama Muhammad Fadil Halim. Tadi Ya, sudah memberikan singkat gambaran umum terkait dengan kondisi yang ada di RSUD Undata, kemudian memberikan dukungan. Kami juga meminta Ibu Mentor untuk memonitoring nanti, memantau kegiatan yang selama kurang lebih 30 hari Pak Muhammad Fadil Siap. Halim lakukan dan memberikan penilaian juga dan serta mendukung agar kegiatan ini di 30 hari bisa terlaksana dengan baik nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Mentor. Ya, terima kasih Pak. Kemudian untuk Pak Muhammad Fadil Halim, terima kasih banyak. Tadi sudah memaparkan, kemudian menyusun laporan rancangannya juga cukup baik. Namun ada beberapa saran masukan dari saya selaku penguji untuk penyempurnaan laporan ini. Silakan nanti dicatat, kemudian diperbaiki untuk bisa nanti lembar perbaikannya bisa ditandatangani. Ya, Pak. Yang pertama Pak Fadil, ya. Di laporan rancangan ini sebaiknya jangan dulu memasukkan lembar perbaikan. Begitu juga nanti pada seminar aktualisasi jangan dulu lampirkan lembar pengesahan. Nanti setelah selesai diseminarkan baru dimasukkan dan dikumpul atau diupload ke dalam sistem di BPSDM. Kemudian saya melihat di latar belakang dan juga tadi di bahan tayangnya masih menggunakan aturan Permenkes 7 tahun 2019. Ini sebenarnya aturan yang sudah usang dan sudah tergantikan menjadi Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nanti tinggal diperbaiki dan diganti. Kemudian di halaman rancangan aktualisasinya sebaiknya ini dibuat kertasnya atau lembarannya landscape Siap. agar lebih luas tabelnya dan lebih memudahkan penguji atau pembaca untuk membaca dan melihat kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan. Kemudian di tahapan-tahapan kegiatan itu berikan nomor untuk memudahkan juga penguji atau pembaca melihat ini tahapan nomor berapa, tahapan keberapa. Ya, di setiap kegiatan itu ada tahapan, berikan nomornya. Atau bisa huruf bisa A, B, C. Atau angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan ini sebaiknya ada panduan perilakunya. Ya, dituliskan. Kira-kira nanti seperti konsultasi dengan mentor, Pak Fadil di situ menuliskan akuntabel. Nah, apa dari nilai akuntabel ini seperti apa yang akan diterapkan nantinya pada saat konsultasi dengan mentor. Oh, siap, Pak. Sehingga nanti ada panduan Pak Fadil dalam melakukan konsultasi dengan mentor, menerapkan nilai akuntabel atau harmonis, itu apa yang nantinya akan dihabituasikan dari nilai tersebut. Kemudian di kegiatan 1, ya di sini ada tahapan mendesain sistem, menyusun database. Ini mendesain sistem apa? Diperjelas. Ya, karena sistem berkaitan dengan sistem ini luas. Kalau kita persempit di sini judulnya adalah menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet. Artinya menggunakan di situ ada Google Drive. Nah, kita desainnya seperti apa? Misal mendesain
sistem penginputan menggunakan Google Form dan spreadsheet. Nah, di situ apa yang mau didesain? Mulai dari uh, indikator penginputannya, ya. Kalau Mhm. kita rancangnya di Google Form itu akan otomatis di spreadsheet nantinya terintegrasi, ya. Nanti diperjelas, dipersempit ya Siap, Pak. maksud dari tahapannya. Kemudian di kegiatan 4 di situ ada melakukan sosialisasi. Di sini tahapannya langsung menyiapkan buku panduan, menentukan peserta, melakukan edukasi. Sebaiknya tambahkan satu tahapan di mana Bapak Fadil ini membuat undangan. Siapa sasaran untuk sosialisasinya siapa? Ada tahapan di situ menentukan tempat dan membuat undangan sosialisasi. Siapa yang mau diundang, di mana tempatnya. Ada tahapan itu dimasukkan di dalam kegiatan 4. Siap, Pak. Kemudian di sini ada monitoring dan evaluasi di kegiatan 5. Di sini ada memantau penggunaan sistem digital, menganalisis hasil data, melaporkan hasil kepada mentor. Saya berharap jangan hanya sekedar memantau. Monitoring ini ada indikator monitoringnya, apa yang dilihat. Seperti apa before afternya. Jadi ada ukuran nanti pada saat menganalisis data. Kalau kita cuma melihat saja, tidak ada data atau catatan kita, itu sama dengan nol nantinya. Tidak Iya. ada pembuktian di dalamnya. Ya, artinya saya kasih tahu begini supaya nanti pada saat kita seminar aktualisasi, semua bukti-buktinya itu ada dilampirkan. Ya, tambahkan satu di monitoring dan evaluasi tahapan tindak lanjut. Kenapa perlu tindak lanjut? Ketika ada permasalahan, ada saran masukan, ini bisa ditindaklanjuti nanti setelah 30 hari kegiatan aktualisasi. Artinya nanti ibu mentornya bisa memberikan tugas tambahan lagi untuk menyelesaikan problem yang belum selesai. Dan saya harapkan kegiatan ini jangan hanya selesai di 30 hari ini, tapi ini terus berlanjut dan terus ditingkatkan lagi. Kemudian melampirkan setiap bukti-bukti Pak Fadil nanti di setiap tahapan-tahapan kegiatannya untuk dibuktikan pada saat seminar aktualisasi. Karena nanti akan saya periksa di setiap tahapan-tahapannya mana buktinya. Ya. Jaga kesehatan, terus berkonsultasi dengan mentor dan coachnya, laporkan setiap perkembangan kegiatannya untuk memudahkan Pak Fadil dalam menyusun laporan aktualisasinya di 30 hari mendatang dan akan memudahkan Pak Fadil. Sampai ketemu di seminar aktualisasi 30 hari kurang lebih ke depan. Kita akan ujian atau seminar secara tatap muka atau secara klasikal. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Fadil dan Ibu Mentor. Mohon dukungan dan persetujuannya serta Siap, Pak. penilaian atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih banyak. Saya Siap. kembalikan kepada Bude Yuli selaku coach dan moderator. Iya, terima kasih. Pertama untuk Ibu Mentor ya, Sama, Mas Bude. Diana, insya Allah nanti ketemu 30 hari yang akan datang. Iya. Kemudian untuk Pak Penguji, terima kasih masukannya. Untuk Fadil, selamat melakukan aktualisasinya Ya, dan Bude. masukan-masukan dari penguji silahkan diperbaiki. Demikian, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam DAF warahmatullahi dan wabarakatuh. Selamat Terima warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bude. Baik, kasih, untuk Bude. mentor dan peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruang seminar. Dan untuk peserta mohon dimatikan. sudah ada lagi di Afgan. Sudah Ibu, ini sementara. Alhamdulillah. Sat, 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 Saya sat. izin pamit. Oke, terima kasih Iya, Putri. Ya. iya, sama-sama.